Nahdlatul Ulama merupakan gerakan atau organisasi Islam terbesar di Indonesia. Pengikut Nahdlatul Ulama tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Namun masih ada yang belum mengenal lebih jauh siapa sebenarnya pendiri di balik gerakan umat Islam yang kini sangat berpengaruh terhadap kehidupan dan pemerintah di Indonesia tersebut. Beliau adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Selain sebagai pencetus gerakan massa NU, Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada masanya terkenal sebagai pendakwah sekaligus pendiri pesantren Tebu Ireng, yang merupakan salah satu pesantren terbesar dan terpenting di Pulau Jawa pada abad 20. Beliau merupakan salah satu murid dari Mahaguru Nusantara, yakni Syekhona Khalil Bangkalan. Ketaatannya pada sang guru membuat beliau menjadi sosok ulama panutan dalam menuntut ilmu kepada sang guru. Selain itu, beliau merupakan sosok wali Allah yang sangat disegani di tanah Jawa. Banyak sekali karomah yang beliau miliki, hingga membuat Anda yang mendengarkan kisah ini menjadi geleng-geleng kepala. Berikut ini merupakan 6 kisah karomah Kiai Hasyim Asy'ari yang entup rangkum dari berbagai sumber. Namun sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan juga share video ini agar bisa bermanfaat bagi banyak orang. Menggendong Nabi Khidir. Kejadian Kiai Hasyim Asy'ari menggendong Nabi Khidir terjadi pada saat beliau masih mondok di pesantren Syekhona Khalil Bangkalan. Pada saat terjadi hujan lebat di daerah Bangkalan, terlihat di antara rintik hujan yang semakin deras, seorang tua lumpuh dengan susah payah hendak berkunjung menemui Syekhona Khalil. Syekhona segera tanggap. Beliau lalu memerintahkan santrinya untuk menyusul. "Adakah di antara kalian yang mau menggendong dan membawa tamuku di luar sana itu?" tanya Syekhona Khalil kepada para santri. "Biar saya saja, Kiai," jawab seorang santri muda mendahului teman-temannya. Santri muda itu bergegas, meloncat menebus rintik hujan yang semakin deras, menghampiri orang tua tersebut. Tanpa pikir panjang, ia menggendongnya untuk menemui Syekhona Khalil. Dengan sangat akrab, Syekhona Khalil menyambut tamunya, dan di antara keduanya terjadi dialog empat mata. Tidak beberapa lama, rupanya percakapan mereka telah usai. Syekhona Khalil mendatangi santri-santrinya untuk meminta bantuan lagi. "Siapakah di antara kalian yang mau membantu orang tua ini untuk kembali pulang?" "Biar saya saja, Kiai," sahut santri yang tadi menggendong orang tersebut. Lalu santri muda itu dengan penuh rasa takzim menggendongnya keluar pondok pesantren dengan hati-hati sesuai perintah Syekhona Khalil. Setelah santri dan tamu tua itu keluar dari kawasan pesantren, Syekhona Khalil berkata kepada santri-santrinya yang lain, "Santri-santriku, saksikanlah bahwa ilmuku telah dibawa santri itu." Dan ternyata yang digendong oleh santri tersebut adalah Nabiullah Khidir alaihissalam yang bersilaturahmi kepada Syekhona Khalil. Dan santri muda yang menggendong orang tua tersebut adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari muda. Mengetahui santrinya tidak sholat zuhur. Kisah karomah ini terjadi usai waktu zuhur. Pada suatu waktu, Kiai Hasyim Asy'ari mengajar kitab di hadapan para santri dalam jumlah yang banyak. Di tengah pengajian, ia melemparkan tongkatnya ke depan dan mengenai salah satu muridnya. Kiai Hasyim bersikap apatis dan tidak mau menghiraukan tongkatnya yang mengenai pada santrinya tersebut. Santri yang kesakitan tersebut berusaha menahan diri untuk tetap dalam posisi demi menjaga moralitas terhadap guru. Sejenak murid tersebut teringat bahwa dirinya belum sholat zuhur, sedangkan waktu sholat zuhur akan berakhir. Kejadian seperti ini tidak hanya satu kali, tapi berulang-ulang kali sebagai peringatan terhadap santrinya yang meninggalkan perintah agama dan berbuat kesalahan. Memberikan amalan kepada santrinya. Jika Kiai Hasyim Asy'ari ingin memberikan suatu amalan kepada santrinya, maka dipanggilnya 3 orang santri yang menurut beliau bisa mengerjakan amalan tersebut dengan baik dan benar. Lalu ketiga santri tersebut dilihatnya dengan mata hatinya oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Dengan mata hati,
beliau memilih salah seorang dari ketiga santri tersebut yang benar-benar memiliki kemampuan untuk melaksanakan amalan yang akan beliau berikan. Berikutnya, dua orang santri yang tidak beliau pilih, mereka disuruh keluar dari ruangan tempat mereka dipanggil. Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengetahui kejadian di tempat yang jauh. Allah memberi kelebihan kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di tempat lain. Walaupun tempat itu jauh, hal ini sama dengan kelebihan yang diberikan Allah kepada salah seorang sahabat Rasulullah. Beliau bisa mengetahui apa yang sedang terjadi dengan pasukannya dan dapat memberikan perintah kepada pasukan dari atas mimbar. Ketika Kiai Hasyim Asy'ari sedang mengajar para santri di pondok pesantren Tebu Ireng, pada waktu yang sama, beliau bisa mengetahui pasukan pejuang yang beliau didik yang sedang berperang melawan musuh di daerah Pare, sebuah daerah yang jauhnya sekitar 30 km dari pondok pesantren Tebu Ireng. Kiai Hasyim Asy'ari di samping dapat melihat perang yang sedang berlangsung di daerah Pare, beliau juga dapat memberikan perintah kepada pasukan pejuang yang sedang berperang itu. Mengaji 120 tahun sebelum menikah. Kejadian mengaji 120 tahun di dalam mimpi sebelum menikah terjadi kala Kiai Hasyim masih menjadi murid Syekhona Khalil Bangkalan. Kala itu, Syekhona Khalil menjodohkan Kiai Hasyim dengan seorang putri ulama yang masyhur dengan banyak sekali santrinya. Lantas Kiai Hasyim gundah gulana, bingung, dan tak percaya diri untuk menikahinya. Karena selama di pondok, tugas Kiai Hasyim Asy'ari hanya sekedar merawat kuda milik Syekhona Khalil, tanpa terlalu banyak mengikuti pengajian ataupun pengajaran Syekhona Khalil. Di malam kebimbangan tersebut, Kiai Hasyim teringat di mana suatu hari Syekhona Khalil mengajar kitab. Beliau dawuh sederhana saja, barang siapa di antara kalian yang ingin tercapai hajatnya, maka bacalah sholawat nariyah sebanyak-banyaknya, dan pada waktu ijabah yang sangat dianjurkan yaitu setelah separuh malam hingga menjelang subuh. Saat malam kira-kira jam 12 malam, Kiai Hasyim melaksanakan apa yang pernah diucapkan Syekhona Khalil, dan menjelang subuh Kiai Hasyim ketiduran, dan hal ajaib pun terjadi. Di dalam mimpi tersebut, Kiai Hasyim bertemu dengan Imam Al-Bukhari dan mengajarkan kepada beliau hadis sahih selama 40 tahun lamanya. Lalu beliau terbangun serta terkejut tidak percaya atas mimpinya tersebut. Di malam yang kedua terjadi lagi. Beliau bertemu dengan Imam Asy-Syafi'i dan mengajarkan kepada beliau kitab-kitab fikih dari berbagai mazhab, yaitu Imam Syafi'i sendiri, Hanafi, Maliki, dan Hambali selama 40 tahun lamanya. Di malam yang ketiga, beliau bermimpi lagi dan bertemu dengan Imam Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi yang mengajarkan kepada beliau kitab-kitab tasawuf selama 40 tahun. Singkat cerita, kala beliau sudah resmi menjadi suami dari putri kiai tersebut, Kiai Hasyim diuji ilmunya oleh sang mertua. Namun dengan izin Allah, tanpa dipelajari secara nyata, Kiai Hasyim bisa menguasai ilmu-ilmu yang telah dipelajarinya di dalam mimpi tersebut. Pondok pesantren Tebu Ireng tak bisa dibom oleh Belanda. Pada saat Indonesia dijajah oleh Belanda, Kiai Hasyim Asy'ari merupakan sosok yang memiliki peran penting dalam kemerdekaan Indonesia. Di saat penjajah itulah, pihak Belanda sering menyerang ke pesantren Tebu Ireng. Banyak sekali strategi dari Belanda untuk menghancurkan pesantren milik Kiai Hasyim Asy'ari. Bahkan peledak atau bom sering dijatuhkan di pesantren Tebu Ireng kala itu. Namun dengan izin Allah, peledak atau bom tersebut tidak pernah meledak satupun. Nah, itulah beberapa kisah karomah dari Kiai Hasyim Asy'ari Tebu Ireng. Semoga dari kisah ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Amin.